Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Safira Mumtaz ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Hakikat, Martabat, dan Tanggung Jawab Manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari hakikat. Jadi hakikat manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki fitrah, akal, kalbu, kemauan, serta amanah. Manusia mengenali hakikat dirinya agar akal yang digunakannya untuk menguasai alam dan jagat raya yang maha luas dikendalikan oleh iman, sehingga mampu mengenali kemaha perkasaan Allah dalam mencipta dan mengendalikan kehidupan ciptaannya. Jadi salah satu upaya dalam memberdayakan manusia menjadi manusia yang berkajian baik, berakhlak luhur, dan juga terampil adalah dengan melalui pendidikan. Jadi manfaat kita belajar pendidikan agama Islam itu adalah agar dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat segala larangan-larangannya. Terus selanjutnya ada jenis-jenis hakikat. Jadi jenis hakikat itu ada 8. Yang pertama itu ada kodrat. Jadi kodrat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah atau sifat pembawaan alamiah yang terjelma dalam diri manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua itu ada harkat. Harkat itu adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa, dan hak-hak serta kewajiban asasi manusia. Terus yang ketiga ada martabat. Martabat itu adalah tingkatan harkat kemanusiaan dan kehidupan yang terhormat. Jadi harkat sama martabat itu sama aja. Jadi kita itu nggak boleh membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kita itu nggak boleh membedakan antara suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Kita itu diperlakukan sama, kita itu semua saudara. Terus yang keempat itu ada hak asasi. Jadi hak asasi itu adalah sesuatu atau sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya dari kita lahir. Terus yang kelima ada kewajiban manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kewajiban manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa itu contohnya setiap umat manusia itu memeluk agamanya masing-masing. Dan juga bagi umat Islam itu menunaikan ibadah sholat 5 waktu setiap harinya itu adalah kewajiban. Terus yang keenam, kewajiban manusia terhadap diri sendiri. Contohnya itu menjaga diri sendiri baik fisik maupun mental, menjaga nama baik diri kita sendiri, dan juga mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga ada kewajiban manusia terhadap makhluk hidup. Contohnya itu kita seperti saling membantu antara manusia yang lain satu sama lain. Karena kita kan makhluk sosial, jadi kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri atau bantuan orang lain. Terus yang kedelapan ada kewajiban manusia terhadap negara dan bangsa. Contohnya itu kita kesadaran dalam negara dan juga bangsa. Selanjutnya ada hakikat manusia menurut pandangan Islam. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai penciptaan manusia dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 menjelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan kami dari tanah, kemudian dari tetes air kami menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging yang terbentuk dan yang tidak terbentuk. Kami percaya perkataan Tuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Nurhapsari. Di sini Putri bakal jelasin tentang martabat. Jadi martabat manusia itu adalah kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang berakal, budi, sehingga manusia mendapat tempat yang tinggi dibanding makhluk yang lainnya. Tingkat martabat seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti melalui beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama, taubat. Yang kedua, memelihara diri dari perbuatan yang makruh, syubhat, dan apalagi yang haram. Yang ketiga, merasa miskin dari segalanya. Yang keempat, meninggalkan akal dia yang dapat merintangi hati terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, meningkatkan kesabaran terhadap takdirnya. Yang keenam, meningkatkan ketakwaan dan
tentang adanya. Kan muraqabah, yaitu mengawasi atau mengintrospeksi diri. Yang kedelapan, melazimkan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, meningkatkan hampir atau kedekatan diri terhadapnya dengan cara menetapkan ingatan kepadanya. Yang kesepuluh, mempunyai rasa takut, dan rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Sekian presentasi